Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam renungan online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar untuk mendengar isi hati-Mu, belajar untuk mengerti firman-Mu, dan juga kiranya Roh Kudus mengurapi setiap daripada telinga yang Kau bukakan dan hati yang menerima benih firman ini untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati, urapi setiap daripada kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita membahas mengenai meterai Roh Kudus. Dikatakan meterai Roh Kudus. Kenapa kok dikatakan meterai? Saudara tahu meterai? Meterai itu satu pernyataan ya. Bukti kepemilikan. Jadi kalau saudara tahu, misalnya saudara melihat kuda atau seekor sapi, lembu, biasanya kan ada cap di bagian paha belakang ya. Dekat ekor itu ada capnya. Nah itu meterai. Di meterai itu merupakan apa? Merupakan bukti kepemilikan. Jadi kita itu juga dimeteraikan oleh Allah. Dan meterainya apa? Yaitu dikatakan Roh Kudus. Kapan kita menerima meterai itu? Ya ketika kita pada saat bersamaan cuma satu kali ya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman kita, Roh Kudus itu telah termeteraikan dalam kehidupan setiap daripada kita. Dan itu merupakan bukti kepemilikan Allah atas kehidupan daripada anak-anaknya. Jadi pada saat Roh Kudus itu membuat kita beriman, karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita beriman, saudara. Tidak ada lainnya lagi. Bukan karena kita pandai mengerti firman Tuhan, kita mengerti khotbahnya, berita baik dan lain sebagainya. Tidak. Tapi karena Roh Kudus yang telah Tuhan berikan, yang menyertai saudara dan saya untuk selama-lama itu, meterai itu yang membuat kita ini bisa memiliki iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita lihat di Efesus 1 ayat 14. Mulai 13 ya. Di dalam Dia, huruf besar ya. Kamu juga di dalam Kristus. Kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika saat kita percaya, pada saat itu kita dimeteraikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang membuat kita bisa percaya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi selain bukti kepemilikan, Roh Kudus juga merupakan jaminan ya. Meterai Roh Kudus merupakan jaminan untuk kita ini untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Kenapa dikatakan penebusan? Karena kita ini telah dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan anaknya yang terang ketika kita dengan iman kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat dan Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita yang percaya. Kita harus berpindah. Apa yang membuat kita beda? Karena kita sudah bukan milik atau budak daripada dosa, tapi kita menjadi milik Allah. Dan apa buktinya kita menjadi milik Allah? Dikatakan di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah ya. Siapa yang bisa dipimpin Roh Allah? Adalah orang-orang yang memiliki Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang telah dimeteraikan. Ketika Roh Kudus itu dimeteraikan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus, kecuali kita melawan, mendukakan ya. Ayat 14, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan itu merupakan bukti bahwa kita itu milik Allah dan merupakan jaminan buat saudara dan saya. Kalau kita nih adalah anak Allah. Ya mungkin kalau kita secara dunia kita lihat ya, orang itu misalnya suami istri. Suami istri bisa putus enggak hubungannya? Bisa. Ketika mereka bercerai ya, itu mereka putus. Tetapi ayah dan anak ya, hubungan anak dengan orang tua, ayah, aba, bapak ya, itu tidak bisa putus. Sekali kita lahir di dalam Dia,
kita akan tetap menjadi anak-anaknya. Sama seperti di dunia, sekalipun diusir sama orang tuanya pun dari rumah, tetap secara genetik bahwa itu mengandung darah daripada ayahnya. Dia adalah keturunan daripada ayahnya. Jadi selama ada meterai Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, maka itu membuat kita bersama-sama dengan Roh Kudus itu akan memampukan kita memanggil Allah sebagai Abah, Bapa, dan kita sebagai anak, ya. Di ayat 17 dikatakan, Roma 8:17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, apa yang diwariskan? Ya, kerajaan Allah. Bahwa janji Tuhan, barang siapa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, maka dia akan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Ketika orang yang mati dalam Tuhan ditemukan iman di dalamnya, maka saat itu juga rohnya akan bersama-sama dengan Allah di sorga dan akan mengalami hidup yang kekal. Dan itu adalah janji Allah. Barang siapa menjadi kepunyaan Allah, dia akan dipimpin oleh Allah karena dia memiliki roh Allah, dan itu adalah merupakan bukti kepemilikan Allah atas saudara dan saya. Dan juga merupakan meterai jaminan yang menjamin bahwa keselamatan saudara sudah dipastikan dengan adanya Roh Kudus yang selalu menyertai, selalu melindungi saudara dan saya. Ya, dua hal ini penting untuk saudara dan saya mengerti bahwa penting sekali untuk kita menerima meterai Roh Kudus dan menyadari bahwa meterai itu betul-betul ada dalam kehidupan kita semua. Jadi bukan hanya sekedar kita ini hidup menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, enggak. Tapi kita adalah spiritual being atau makhluk spiritual. Karena apa? Karena roh Allah itu telah lahir dalam kehidupan kita. Ya, ingat ya, barang siapa yang hanya lahir sekali secara jasmani, maka dia akan mengalami kematian 2 kali. Pertama adalah ketika tubuh jasmaninya mati. Kedua adalah ketika terjadi penghakiman akhir oleh Allah. Karena pada akhirnya nanti di Wahyu 20 ayat 2 ya, kita lihat ya. Di Wahyu 20 ayat 12. Dikatakan pada hari akhir. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Apakah kita yakin bahwa kita bisa selamat? Tetapi dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus, maka iman itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan jaminan meterainya adalah Roh Kudus sebagai jaminan. Karena apa? Karena roh itu dimeteraikan dalam kehidupan setiap orang beriman untuk menyertai selama-lamanya. Ini penting sekali saudaraku, karena apa? Karena banyak dari kita, ketika kita kembali ke perjanjian lama, kita melihat bahwa apa yang merupakan janji Allah, bahkan sejak dari zaman Yesaya di perjanjian lama itu telah dijelaskan sekali. Bahwa saudara dan saya adalah termasuk bagian daripada orang-orang yang diselamatkan. Ya, orang-orang yang menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan dikatakan sudah ayat 21. Adapun aku ini, Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku ini, kata Allah, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, saya ulang ya. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Dan itu betul-betul menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, kita akan kembali ke perjanjian lama. Saudara ingat pada waktu bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir.
mereka dibebaskan dari perbudakan. Ini adalah gambaran dari penebusan. Jadi kalau di Perjanjian Lama itu gambarnya bangsa Israel ini budak, ya, ditebus lunas oleh Tuhan, dibawa keluar dari perbudakan, tempat perbudakan, dibawa sampai masuk ke tanah perjanjian. Nah, selama perjalanan ini terjadi, mereka selalu disertai oleh Roh Kudus. Mereka sadar atau tidak sadar, ya. Apa yang menjadi bukti? Buktinya pada waktu siang hari ada tiang awan yang menudungi mereka supaya mereka tidak kepanasan. Mereka itu berjalan di padang gurun. Saudara tahu padang gurun? Panas sekali. Saudara kalau ke Timur Tengah, ke daerah Mesir sana, siang hari berjalan di padang gurun. Panasnya luar biasa. Dan kalau saudara sekarang enak naik mobil, ya, naik pesawat, mungkin naik helikopter, saudara bisa pakai AC. Saudara zaman itu saudara berjalan, saudara panas. Tapi Roh Kudus menyertai mereka, mereka melindungi. Roh Kudus membuat tiang awan. Bahkan malam hari sangat dingin, saudara, karena temperaturnya begitu drastis perbedaan siang dan malam. Itu mereka sangat dingin. Dan kalau anginnya kencang itu, waduh, banyak orang pasti tidak tahan. Tetapi apa? Ada tiang api yang selalu menyertai bangsa Israel. Nah, itu adalah gambaran bahwa penyertaan Tuhan adalah sempurna. Bahkan ketika Tuhan marah kepada mereka, mereka ngomong, Tuhan ngomong ke Musa, aku tidak mau menyertai engkau lagi. Biarlah aku kirim malaikatku saja yang menyertai. Supaya apa? Supaya aku tidak mangkel. Kalau aku mangkel nanti akan membinasakan semua. Terus Musa ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, kalau engkau tidak mau menyertai kita, lebih baik kita tidak usah kemana-mana. Karena apa? Karena engkau lah yang mengeluarkan kita dari tanah perbudakan dan engkau lah yang berjanji kepada kita untuk membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Jadi Musa tetap minta Tuhan menyertai mereka. Akhirnya apa? Akhirnya dibangunlah bait Allah yang sementara, ya, berpindah-pindah. Tabut perjanjian itu sebagai gambaran dari hadirat Allah yang selalu menyertai bangsa Israel. Jadi perjalanan mereka sampai bisa masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tempat perhentian Tuhan. Ya, kalau saudara dan saya, kita semua sudah dijanjikan masuk ke tempat perhentian. Dengan apa? Dengan penyertaan Tuhan yang menyertai untuk selama-lamanya. Kita akan lihat bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan itu ya dan amin, dan itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Saudara, kita lihat di kitab Yohanes, ya. Di kitab Yohanes 14. Itu Tuhan berjanji, Tuhan Yesus ngomong. Di ayat Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi memang Tuhan Yesus pada waktu Dia mau naik ke sorga, Dia ngomong sama murid-muridnya, "Sudahlah, percayalah, aku tidak akan meninggalkan kamu. Nanti aku minta Bapa mengirim penolong yang lain." Dan setelah itu Dia naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan mencurahkan pada hari Pentakosta Roh Kudus yang hinggap di setiap hati orang percaya, berupa gambarannya berupa lidah-lidah api di loteng Yerusalem. Dan itu membuat setiap daripada kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat, kita diurapi oleh dimeteraikan dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Bahkan kita kalau kembali di Matius 28 ayat 19 dikatakan di Amanat Agung, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi saudara tidak usah takut. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya, yang membuat kita ini menjadi milik Allah, yang menjamin keselamatan kita. Dan bahkan roh yang sama itu yang membuat kita ini mempunyai identitas yang tidak sama. Apa identitas kita? Membuat kita menjadi warga kerajaan sorga. Karena kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Jadi orang yang lahir 2 kali akan mati sekali. Yaitu apa? Tubuh jasmaninya saja yang mati. Tapi rohnya hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Dan itu identitas kita. Kita adalah makhluk
spiritual atau spiritual being atau anak-anak Allah, bukan orang yang dari dunia. Karena orang yang dari dunia lahir sekali, mati 2 kali. Pertama dia mati secara jasmani, kedua dia mati mendapatkan hukuman yang kekal pada zaman akhir. Dia dibuang ke jurang api, Gehenna, dan menikmati neraka kekal untuk selama-lamanya. Tapi barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya, kita beriman kepada Dia dan Dia memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita memiliki identitas baru di dalam Dia sebagai anak-anak Allah, dan kita menjadi milik Dia. Bahkan kita dijamin sampai disertai sampai kita menerima janji akan penebusannya pada hari akhir, ya. Juga apa? Kita disertai dan dilindungi seperti gambaran daripada hadirat Allah yang menyertai dan melindungi bangsa Israel sampai masuk ke tanah perhentian, ke rest, ke Sabat. Dia itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan perlindungan penyertaan itu adalah sempurna. Ya, makanya ada ayat yang mengatakan janganlah mendukakan Roh Kudus. Karena saudara mesti ingat, saudara ini tidak sendirian. Tapi saudara memiliki meterai Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan saudara. Jadi saudara misalnya kalau marah, itu saudara mesti ingat bahwa saudara punya Roh Kudus dalam diri saudara, dalam hati saudara. Maka saudara, perbuatan saudara bisa mendukakan Roh Kudus, ya. Gambarnya kalau misalnya Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati, ya, yang hinggap, ya, pada waktu Yesus dibaptis. Itu anggaplah burung merpati itu ada di bahu saudara. Makanya saudara ketika berjalan di jalan kehidupan, saudara harus hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hati saudara, dalam kehidupan saudara. Saudara mungkin melakukan perbuatan yang saudara pikir, waduh, tidak apa-apa, tidak ada orang tahu. Loh, orang mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena apa? Karena Tuhan menempatkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara yang menyertai saudara untuk selama-lamanya. Bahkan kita kalau mau lebih detail, Roh Kudus yang sama itu juga yang ada dalam kehidupan saudara. Ketika saudara memberi makan atau spiritual food, ya, makanan spiritual atau makanan rohani, dengan melatih kehidupan doa, disiplin rohani saudara, maka saudara akan membuat Roh Kudus bekerja untuk menguduskan saudara dan saya dalam kehidupan ini, ya. Memang ketika kita bertobat, seperti gambarannya seperti anak bungsu, ya, yang keluar dari rumah bapaknya, tapi ketika berfoya-foya menghabiskan harta warisannya, dia kembali, dia bertobat, dia menyesal. Tapi ketika dia pulang kembali, dia mungkin pakaiannya copang-camping, mungkin badannya bau najis, ya, bau babi. Karena dia kerja di kandang babi, dia banyak melakukan dosa. Orang tuanya, bapaknya dengan senang hati memeluk anaknya. Diterima begitu saja, karena apa? Ya namanya anak. Demikian pula kita, saudara dan saya, bertobat kembali kepada Tuhan. Apapun dosa kita, semerah apapun dosa kita, Dia akan membuatnya putih seperti salju. Dia mengampuni, bahkan dia merangkul. Tetapi dia tidak akan membiarkan saudara dan saya seperti itu, seperti apa adanya, ya, seperti kondisi pada waktu bertobat, ya, bau babi, ya, najis, kotor, ya, berdosa, enggak. Tapi dia ingin mengenakan jubah yang baru. Dia ingin membuat saudara menjadi layak di hadapan Tuhan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi kemuliaan itu datangnya daripada Roh Kudus. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Tuhan, ya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan ini proses ini berlangsung, berjalan hari demi hari. Setiap hari ketika kita kumpul Tuhan, setiap saat itu juga Tuhan akan mengubahkan kita. Kalau gambarnya perjanjian lama adalah ketika Musa dipanggil Tuhan masuk ke kemah pertemuan dan berjumpa tatap muka dengan Tuhan. Maka ketika Musa keluar dari kemah setelah bertemu dengan Allah, maka mukanya bercahaya, penuh dengan sinar kemuliaan Allah karena tertular. Nah, gambarannya, refleksinya hari ini adalah ketika saudara masuk dalam saat teduh bersama dengan Tuhan, baik itu merenungkan firman Tuhan, baik itu berdoa, baik itu melatih ibadah saudara, ya, melakukan disiplin rohani saudara, saudara ketemu dengan hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan membuat saudara berubah, ketularan
cahaya kemuliaan Tuhan. Memang tidak kelihatan seperti Musa bercahaya, tapi saudara percaya, saudara ketika melihat seseorang, saudara bisa merasakan ada damai sejahtera dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang hidupnya bergaul dengan Allah. Tidak sama, saudaraku. Tidak sama. Saya pernah jadi supirnya Reinhard Bonnke, ya, mungkin beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga hari ini. Ketika itu beliau pelayanan di Surabaya, dan puji Tuhan saya bertugas untuk mengantarkan beliau dan rombongan dengan istri, ya, pada waktu pelayanan baik di gereja maupun sampai bahkan sempat mendoakan di Lumpur Lapindo waktu itu. Itu ketika kita masuk di dalam mobil bersama-sama, itu suasananya lain. Kita merasakan bahwa hadirat Tuhan juga ada di tempat itu. Dan ada damai, ada sukacita. Ketika kita melihat mukanya itu ada satu kenyamanan yang saya tidak bisa cerita. Tapi saya bisa merasakan. Nah, saya percaya saudara juga mungkin pernah ketemu dengan orang dan bisa merasakan itu. Karena apa? Karena hadirat Allah ada dalam kehidupan orang itu. Dan orang itu berkenan. Dan Tuhan, Roh Kudus bekerja setiap hari, setiap saat mengubahkan saudara dan saya. Ketika kita memberi makan, ya, makan berupa spiritual rohani, mungkin saat teduh, mungkin renungan firman Tuhan, mungkin saudara membaca firman Tuhan, mungkin saudara berdoa. Karena apa? Dengan perjanjian baru, ya, dengan terbukanya meterai bait Allah, tirai bait Allah, maka tidak ada tirai lagi yang membatasi ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan dengan iman kita, maka sewaktu-waktu kita menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Karena apa? Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita ini mendapatkan kekudusan daripada Tuhan. Bahkan di Galatia 5:22, Rasul Paulus mengatakan, buah roh, ya, dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh Kudus akan membuat kita berbuah dalam kehidupan. Ya, buahnya apa? Yaitu buah kasih, buah sukacita, buah damai sejahtera, buah kesabaran, buah kemurahan, buah kebaikan, buah kesetiaan, buah kelemah lembutan, dan buah penguasaan diri. Dan itu yang membuat kita akan mengalami identitas yang baru. Pengudusan yang dari Tuhan yang dilakukan Roh Kudus yang selalu bekerja dalam kehidupan saudara. Yang akan selalu membuat dia bertambah besar, kita menjadi lebih kecil. Akunya kita menjadi lebih kecil karena apa? Yesus yang ada dalam kita melalui Roh Kudus itu akan lebih nampak. Bertumbuh. Ya, kita mungkin lahir baru sebagai bayi, bertumbuh anak, bertumbuh menjadi hamba, bahkan Tuhan mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi mempelai Kristus. Demikianlah begitu pentingnya meterai Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Janganlah kita hidup mendukung Roh Kudus, janganlah kita mengabaikan Dia. Tapi hiduplah bersama-sama dengan Dia sebagai jaminan keselamatan kita. Sebagai alat yang Tuhan pakai, bukan cuma alat, ya, sebagai roh yang Tuhan pakai, cara yang Tuhan pakai untuk membuat saudara dan saya dipersiapkan untuk masuk di dalam rancangan Tuhan sampai pada kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengingatkan setiap daripada kita semua agar kita selalu mau untuk mengerti mengenai meterai Roh Kudus yang adalah jaminan yang Tuhan berikan, bukti kepemilikan yang Tuhan berikan atas kehidupan setiap daripada kita yang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi anak-anak Allah, jaminan untuk masuk ke dalam penebusan dan hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Juga pengudusan yang Tuhan lakukan, juga perlindungan, penyertaan, dan pengudusan yang Tuhan lakukan secara terus-menerus setiap hari, sampai pada waktunya ketika kita masuk bersama-sama di kekekalan, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan setiap daripada kita, yang selalu menyertai, melindungi, memberkati, menuntun,
mulai dari sekarang sampai Engkau datang dua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya sama-sama mengatakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.